Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan materi kami mengenai penerapan ekonomi diferensial fungsi majemuk. Materi pada bagian perusahaan dengan 2 macam produk dan biaya produksi gabungan. Sebelumnya perkenalkan nama anggota kelompok kami yang terdiri dari Agustin Nur Eka Damayanti, NIM 12401193153, Wika Ardita Okpiani, NIM 12401193162, Panca Setiawati, NIM 12401193163. Baik, saya Panca Setiawati, NIM 12401193163. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perusahaan dengan 2 macam produk dan biaya produksi gabungan. 2 macam produk yang dihasilkan oleh perusahaan akan memunculkan biaya produksi gabungan. Nah, biaya produksi gabungan dapat diartikan sebagai biaya yang muncul dari produksi secara simultan atas berbagai produk yang diproses dalam proses yang sama. Setiap 2 macam produk yang dihasilkan dari satu sumber daya, maka terciptalah biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan 2 macam output dan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi kedua macam produk itu merupakan biaya produksi gabungan atau joint production cost, maka perhitungan keuntungan maksimum yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensiasi parsial. Selanjutnya yaitu andaikan sebuah perusahaan memproduksi 2 macam barang A dan barang B, di mana fungsi permintaan akan masing-masing barang dicerminkan oleh Hi A dan Hi B, serta biaya produksinya C sama dengan F Hi A, Hi B, maka penerimaan dari memproduksi barang A yaitu RA dapat dicari dengan rumus Hi A kali PA sama dengan F Hi A. Penerimaan dari memproduksi barang B yaitu RB dapat dicari dengan rumus Hi B dikali PB sama dengan F Hi B, sehingga penerimaan totalnya didapat R sama dengan RA plus RB sama dengan F Hi A plus F Hi B. Dengan biaya total C sama dengan F Hi A, Hi B, maka fungsi keuntungannya dapat dimisalkan dengan P. P di sini dapat dicari dengan rumus R min C sama dengan F Hi A plus F Hi B min F Hi A, Hi B sama dengan G Hi A, Hi B. P itu akan maksimum bila P aksen sama dengan 0. Nah, P aksen sama dengan 0, turunan P-nya itu karena tadi 2 macam barang A dan barang B, maka dicari dengan 2 persamaan. Persamaan pertama yaitu P Hi A sama dengan do P per do Hi A sama dengan 0. Persamaan 2, P Hi B sama dengan do P per do Hi B sama dengan 0. Dari persamaan 1 dan 2, nilai Hi A dan nilai Hi B dapat diperoleh. Selanjutnya nilai N maksimum dapat dihitung. Saya Wika Ardita Okpiani. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh kasus perusahaan dengan 2 macam produk dan biaya produksi gabungan serta penyelesaiannya dalam ekonomi. Nah, di sini sudah ada soal yaitu biaya total yang dikeluarkan sebuah perusahaan yang memproduksi 2 macam barang yaitu A dan B ditunjukkan oleh fungsi C, yaitu Hi A kuadrat ditambah Hi B kuadrat ditambah Hi A kali Hi B. Nah, di sini harga jualnya itu diketahui masing-masing per unit adalah PA sama dengan 7, sedangkan PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang yang harus diproduksi agar keuntungan
maksimum dan besarnya keuntungan maksimum tersebut. Untuk menyelesaikan kasus ini, saya akan menggunakan cara yang pertama, yaitu menggunakan pendekatan diferensial parsial. Nah, di sini cara atau langkah yang pertama kita lakukan adalah mencari penerimaan dari produksi masing-masing jenis produk atau barangnya. Yang pertama ada RA. RA di sini merupakan penerimaan dari produksi A. Rumusnya yaitu HA dikali dengan PA. HA di sini merupakan jumlah unit barangnya, kemudian PA ini merupakan harga per unit barangnya, sama dengan 7 HA. Kemudian RB di sini merupakan penerimaan dari produksi B. Rumusnya sama, yaitu HB dikali dengan PB, yang membedakan hanya jenis barangnya saja, sama dengan 20 HB. Nah, dari hasil penerimaan produksi masing-masing produk, kita mencari total penerimaannya. Total penerimaannya dilambangkan dengan R. Nah, di sini total penerimaannya itu rumusnya RA ditambah dengan RB sama dengan 7 HA ditambah dengan 20 HB. Ini merupakan total penerimaan. Kemudian untuk mengetahui keuntungannya itu kita menggunakan fungsi keuntungan, yaitu R min C. R di sini merupakan total penerimaan dikurangi dengan biaya total. Biaya totalnya tadi sudah diketahui, yaitu C sama dengan HA kuadrat ditambah 3 HB kuadrat ditambah HA dikali HB. Di sini kita masukkan 7 HA ditambah 20 HB dikurangi C. C-nya tadi dimasukkan min HA kuadrat min HB kuadrat min HA dikali dengan HB. Setelah kita mengetahui fungsi keuntungannya, sekarang kita akan mencari keuntungan maksimum. Nah, di sini agar keuntungan maksimum itu kita harus menurunkan fungsi keuntungannya, kemudian menyamadengannkan 0. Nah, yang pertama itu kita menurunkan fungsi Pi terhadap HA, yaitu ada do Pi per do HA sama dengan 0. Di sini kita turunkan yang variabel HA, 7 min 2 HA min HB sama dengan 0. Yang kedua yaitu do Pi per do HB. Kita menurunkan yang variabel HB-nya, yaitu ada 20 min 6 HB min HA sama dengan 0. Nah, di sini sudah diketahui ya persamaan 1 dan persamaan 2. Kemudian kita bisa melakukan eliminasi untuk mencari nilai HA maupun HB. Di sini dari proses eliminasi dan substitusi persamaan 1 dan 2, maka diperoleh nilai HA-nya sama dengan 2 dan nilai HB-nya sama dengan 3. Nah, kemudian setelah kita mengetahui nilai HA dan HB, kita bisa melakukan substitusi atau memasukkan nilai HA dan HB ini ke dalam fungsi keuntungan maksimumnya. Nah, di sini yang ini 7 HA plus 20 HB min HA kuadrat min 3 HB kuadrat min HA kali HB. Kita mengganti HA-nya ini dengan 2 dan mengganti HB-nya dengan 3, hingga diperoleh hasilnya adalah 37. Jadi, dari penyelesaian menggunakan pendekatan diferensial parsial ini dapat diketahui, agar keuntungan maksimum, maka perusahaan itu harus memproduksi 2 unit A dan 3 unit B dengan keuntungan sebesar 37. Seperti itu. Saya Agustin Nur Eka Damayanti, NIM 12401193153, akan melanjutkan pembahasan dengan menggunakan cara kedua. Kasus di mana perusahaan memproduksi lebih dari satu macam barang dengan biaya produksi gabungan dapat diselesaikan dengan nilai-nilai marginal, yakni penerimaan marginal masing-masing barang sama dengan biaya marginal barang bersangkutan, dengan rumus MR sama dengan MC. MR adalah marginal revenue atau penerimaan marginal, MC adalah marginal cost atau biaya marginal. Berkenaan dengan soal tadi, P maksimum akan diperoleh bila MRA sama dengan MCA dan MRB sama dengan MCB. Langkah pertama untuk menghitungnya, mencari R terlebih dahulu, yaitu penerimaan HA dikali PA, di mana HA belum diketahui dan PA diketahui 7, berarti ditulis dengan 7 HA. RB sama dengan HB dikali PB, diisi PB-nya 20,
maka ditulis 20 HIB. Sekarang untuk persamaan MRA sama dengan RA sama dengan 7 dan MRB sama dengan RB sama dengan 20. Untuk yang fungsi biaya, C sama dengan HIA kuadrat ditambah 3 HIB kuadrat ditambah HIA dikali HIB. Dapat diperoleh MCA sama dengan CA sama dengan 2 HIA ditambah HIB. Dan MCB sama dengan CB sama dengan 6 HIB ditambah HIA. Untuk MRA sama dengan MCA, MRA-nya adalah 7 dan MCA-nya 2 HIA ditambah HIB. Disamadengankan 0, pindah ruas ke kiri menjadi 7 dikurangi 2 HIA dikurangi HIB sama dengan 0. Ini menjadi persamaan yang pertama. Untuk yang MRB sama dengan MCB, MRB-nya 20, MCB-nya 6 HIB ditambah HIA. Disamadengankan 0, pindah ruas ke kiri menjadi 20 dikurangi 6 HIB dikurangi HIA sama dengan 0. Menjadi persamaan yang kedua. Dari proses eliminasi dan substitusi persamaan 1 dan 2, diperoleh HIA sama dengan 2 dan HIB sama dengan 3. Sehingga perusahaan tersebut harus memproduksi 2 unit barang A dan 3 unit barang B. Untuk menghasilkan keuntungan maksimumnya dapat dicari dengan mensubstitusikan ke fungsi biaya C, yaitu sama dengan HIA kuadrat ditambah 3 HIB kuadrat ditambah HIA dikali HIA. Sehingga menjadi 2 kuadrat ditambah 3 dikali 3 kuadrat ditambah 2 dikali 3 menghasilkan 37. Maka agar keuntungan maksimum, perusahaan harus memproduksi 2 unit barang A dan 3 unit barang B dengan keuntungan maksimum sebesar 37.